Karena kan banyak lagi, mohon maaf ya, banyak sekali sekarang ya ngakunya aswaja tapi sudah tergores ya akidahnya sama liberal ya, udah bercampur dengan liberal, sekuler gitu. Itu yang khawatir. Tapi untuk yang dua saya sebut tadi itu aman lah ya, karena itu yang ada saya lihat di sosial media. Ada sih yang lain juga, cuman saya lupa namanya ya, selain dari Kiai Idrus Ramli ya, guru kita, masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau semua ya. Yang penting nggak bisa saya sebutkan satu-satu lah ya, banyak kali lah itu ya. Perhatikan itu akidahnya ya. Makanya saya itu kalau teman-teman minta rekomendasi itu, Umi saya kan saya susah loh Umi untuk ikut kajian itu. Kalau misalnya online itu kajian yang mana sih Ustadz nih Umi, saya agak ragu gini. Saya selalu kasih rekomendasi Buya loh ya, Buya Yahya, karena kita tahu beliau guru kita masya Allah ya. Ya termasuk dengan Ustadz Abdul Somad juga kan, itu kan masih aswaja tulen gitu kan, yang nggak ada cacat gitu ya, nggak ada cacat dengan akidah menyeramkan lah gitu ya, baik itu sekuler, liberal, yang gitu-gitu kan. Tuh maksud saya ya. Baik, bagaimana dengan dari Aurora Family 533, bagaimana pernikahan beda madhab? Saya pernah membahas satu hari waktu itu tentang suami istri beda madhab ya. Saya sudah pernah membahas sebenarnya, tinggal di scroll aja di YouTube saya itu ada itu, karena sudah saya repost juga, itu highlightnya juga ada ya, sudah saya open untuk umum juga. Nah, bisa didengar di situ ya. Tidak ada masalah suami istri beda madhab itu, nggak ada masalah ya. Cuman permasalahannya adalah suami istri yang tidak mau menerima kekurangan masing-masing. Artinya suami istri yang tidak mau menyadari perbedaan, itu saja. Adapun beda madhab itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu suami istri ini tidak mau menghargai perbedaan, itu saja masalahnya ya. Tentang bahwa perbedaan madhab ini bukan menjadi sumber masalah sebenarnya, baik itu suami istri, bukan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah suami istri yang tidak mau menerima perbedaan, itu aja sumber masalahnya. Suaminya madhabnya Syafi'i, istrinya madhab Hambali, nggak masalah. Apa masalah di situ? Kalau bersentuhan ya udah, madhab Hambali nggak usah pergi wudhu, toh juga dia nggak syahwat sama suaminya, jangan sampai syahwat sama suami orang ya kan. Nah yang madhab Syafi'i suaminya syahwat tak syahwat ya wudhu balik lah, karena batal tadi. Apa masalah? Tak ada masalah di situ ya. Ya, tapi memang alangkah baiknya karena kita visi misi yang sama ya, suami istri ya. Karena saya jadi teringat masa ta'aruf saya dengan suami itu sedetail itu, sampai urusan madhab pun itu menjadi catatan penting buat saya ya, karena kan mungkin kita beda-beda ya. Ada mungkin orang yang tidak terlalu care banget gitu kan ya dengan madhab, tapi beda dengan saya. Kalau saya tak perlu saya tanya dia madhabnya apa, cukup saya lihat berseliweran, misalnya dia saat itu kan masih zaman-zamannya Facebook gitu kan ya. Terus perantara saya, guru kami, murabi-murabiah kami bilang ini sosial medianya katanya ya, karena ini ada perantara yang ngatur semuanya. Cuman kan sesekali kita juga bisa memantau dari sosial media kalau dia punya kan. Nah saat itu temu saya sosial medianya, saya scroll sosial media dia, saya stalking lah gitu ya, boleh lah, nggak masalah stalking gitu ya. Nah lihat, wah ini anak majelis Rasulullah ternyata dalam hati gitu. Saya dulu aku taruh sama suami ya, anak majelis Rasulullah nih gitu ya. Udah gak ada jauh dengan saya gitu kan ya. Secara madhab insya Allah pasti sama-sama kita bermadhab Syafi'i gitu kan. Kalau misalnya masih ragu ya bolehlah kita nanya sama dia, tapi nanyanya nggak secara sorry juga, kamu madhabnya apa, enggak, karena memang itu dia tidak seperti itu ya. Itu kan semua lewat perantara, apapun itu semua perantara, nggak ada berduaan itu ya, nggak ada ya. Kalaupun mungkin ada dia chat secara pribadi ke kita itu ya mungkin tentang hal yang pribadi saja, yang mungkin perantara tuh nggak boleh tahu gitu kan, misalnya masalah penyakit ya.
saya punya penyakit ini, dia terima apa enggak gitu kan ya. Nah dia mungkin secara adab nggak enak sama perantara gitu. Nah saat itu dia wapri saya secara langsung gitu. Tapi dengan batasan-batasan tertentu, nggak yang lebay lemu. Apa kabar? Kamu lagi apa? Nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, ta'aruf tuh nggak ada yang kayak gitu. Ya, paling dia kabarin gitu ya. Mohon maaf, saya tuh ada sakit ini, gitu kan. Ya, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, gitu dia ngomong. Ah, saya rasa ini penyakit nggak bahaya, nggak nular, nggak apa, biasa aja. Saya bilang, Abi muskilah, saya bilang. Saya jawab aja gitu, Abi muskilah. Nah, udah kan. Ada ding juga secara pribadi di Opri. Mau mahar berapa ditanya. Karena ndak lewat perantara, nanya mahar itu. Tanya saya langsung di Wapri. Mohon maaf, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Formal betul lah itu laki. Kadang-kadang suka ketawa saya sekarang setelah saya halal itu. Formal kali kau bang, saya bilang. Ya, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya katanya. Itu di Wapri saya tuh. Mau mahar berapa? Karena saya akan kalau Allah berkehendak kita menikah halal, saya berkehendak memberikan nafkah bulanan sekian. Sebelum saya halal saya sudah tahu itu berapa nafkah bulanan saya. Itulah enaknya kalau kita ta'aruf teman-teman. Coba kalau pacaran sekarang udah maksiat, dilaknat Allah lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ta'aruf itu enak teman-teman. Kalau nggak cocok tinggal ku mundur. Ngapain repot-repot? Nggak ada orang naik ke lantai 15 terjun bebas ke basement, nggak ada. Itu mah orang pacaran aja yang kayak gitu karena dia patah hati. Siapa suruh main hati? Nah, kita ta'aruf tuh nggak ada main-main hati ya. Nah, jadi menjemput pernikahan itu ta'aruf saja ya, nggak usah pacaran ya. Gitu. Nah, perbedaan tentang madhab itu tidak menjadi satu hal yang menghalangi kalian untuk melanjutkan ta'aruf tadi ya. Andai kata ta'aruf, apalagi kalau sudah nikah, sudah sah, sudah halal gitu kan ya, nggak akan menjadikan nanti bahwa ini bermasalah, ini beda madhab aku ini, ngapainlah suamiku ini Syafi'i, nah aku sendiri Hambali. Kali-kali dapat perempuan dari kalangan Wahabi kan, yang suka mengklaim dirinya madhabnya Hambali katanya, ya kan? Padahal sebenarnya mereka nggak bermadhab Hambali itu, ya banyak ketimpangan itu. Ya. Orang Wahabi itu bukan madhabnya Hambali itu, ya madhabnya siapa ya? Madhabnya Ibnu Taimiyah itu, madhabnya Ibnu Taimiyah, madhabnya Syekh bin Baz, mereka itu. Ya. Kalau madhab Hambali nggak mungkin mereka mengatakan bahwa Allah itu duduk di aras. Karena madhab Hambali tidak pernah mengatakan bahwa Allah duduk di aras. Allah punya tangan. Madhab Hambali tak pernah mengatakan seperti itu. Bicara tentang akidah ya. Tapi Wahabi mengatakan Allah duduk di aras, Allah punya tangan, Allah turun sepertiga malam ke bumi. Itu kan madhabnya itu sebenarnya mereka mengikuti Ibnu Taimiyah itu. Ya. Udah ya, hati-hati. Apalagi pertanyaannya, kenapa semakin menumpuk-numpuk lah ini pertanyaan ini? Aku naiklah sedikit ke atas yang hari ini kan. Nah ini yang hari ini nih, hari ini banyak kali lah dari YouTube ini pertanyaan ini. Dikit lagi, oke. Lalu bagaimana? Waklabu apa namanya itu, Umi nanya boleh bagaimana sholat kita kalau tak tahu rukun 13, apa sah sholat kita Umi? Makasih Umi. Kita itu dalam beribadah, baik itu ibadah ritual atau ibadah maliyah ya, terutama ibadah ritual itu ya, ini mesti apa dongeng dong soal kuburan Habib. Kuburan yang mana? Nanti dulu, saya mau selesaikan pertanyaan ini dulu. Udah terlanjur saya baca di situ.
Apa lah tadi pertanyaannya nih? Ini gara-gara saya lihat kamera nih. Mana tadi? Oh, rukun ya. Baik itu rukun baik itu ibadah maliyah atau ibadah ritual ya, terutama ibadah ritual ya, mesti fahami rukun ya, rukun, syarat sah, syarat wajib. Karena kalau kurang rukunnya ya, maka ibarat badan itu tak ada nyawa. Kalau tubuh tak ada nyawa, apa yang terjadi? Mati, ya kan? Kalau sholat kurang rukunnya, berarti sholatnya tidak sah, gitu ya. Ini berat ini urusannya ini. Jadi rukunnya mesti terpenuhi semua itu, ya. Bagaimana caranya? Ya mulai sekarang belajar tentang rukun sholat, ya. Belajar tentang rukun sholat, ya. Apa lagi? Kacau-kacau yang komen hari ini, banyak otak-otak bodoh yang komen hari ini nih ya, banyak otak-otaknya yang nggak dipakai komen hari ini nih, masya Allah ya. Selanjutnya mana pertanyaannya? Jamaah tabligh, kenapa jamaah tabligh? Hendri Samudra 9479, jamaah tabligh itu madhabnya apa Umi? Jamaah tabligh ya mesti tahu dulu ya, jamaah tabligh itu siapa ya, terkait dengan apanya nanti mazhab dan sebagainya ya. Jamaah tabligh pendirinya itu kita mesti faham bahwa Syekh yang mendirikan jamaah tabligh ini sendiri Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail apalagi Al-Kandahlawi, itu ulama besar ya, ulama ahli hadis ya, tapi madhabnya Syafi'i ya. Beliau itu akidahnya aswaja, ya kan? Itu pendiri jamaah tabligh itu Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail Al-Kandahlawi, itu pendiri jamaah tabligh. Beliau itu ulama besar, ulama hadis. Secara fikih beliau bermadhab Hanafi, karena asalnya dari Kandahlawi sana, India, Pakistan, Bangla sana ya. Itu secara fikihnya beliau bermadhab Hanafi, karena memang mayoritas di bagian sana itu ya, Turki Pakistan, Bangla, India gitu ke sana itu madhabnya Hanafi. Maka beliau itu juga secara fikih madhabnya Hanafi ya. Nah, kalau secara akidah ya, Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail Al-Kandahlawi ini secara akidah beliau berakidah aswaja. Kalau kita lihat di tubuh jamaah tabligh ini ada prinsip yang sangat fundamental dalam tubuh jamaah tabligh ini ya. Apa dia? Orang-orang jamaah tabligh itu tidak melibatkan diri dalam politik praktis, nggak ada bahas-bahas politik mereka. Tidak bahas masalah agama yang bersifat khilafiyah juga nggak ada. Ya, Masya Allah ya. Jadi teringat sebentar lagi ada ijtima'. Itu diperkirakan para hadirin di sana itu para dai itu akan berkumpul di satu tempat, di tempat yang sama, waktu yang sama, namanya ijtima'. Yang tahun ini diperkirakan itu jutaan itu. Bayangkan itu kalau nggak salah di Lampung deh ijtima'nya tahun ini nih jamaah tabligh tuh. Ya. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang apa madhabnya, ya pertanyaan tadi apa madhabnya jamaah tabligh ini, tergantung ya, karena pendiri jamaah tabligh itu sendiri dari Kandahlawi, dari sana ya. Makanya kenapa beliau itu Syekh Ilyas itu beliau bermadhab Hanafi, karena dari Turki Pakistan, India sana, wilayah sana. Memang wilayah sana memang madhabnya secara umum mayoritas madhabnya Hanafi.
Nah, kalau jamaah tabligh yang ada di Indonesia, jelaslah mereka bermadzhab Syafi'i. Tidak mungkin mereka Hanafi, ya kan? Lah tapi kan Umi pendirinya Hanafi. Lah kalau jamaah tabligh yang ada di Indonesia mengikuti madhab pendirinya madhab Hanafi, ya tentu jamaah tabligh yang di Indonesia pasti kerepotan. Ya, pasti akan kerepotan. Belajarnya juga repot, anak-anaknya juga nanti sekolahnya, pendidikannya tidak ada di sini yang berbasis madhab Hanafi, sekolah-sekolah itu. Karena rata-rata di sini kalau sekolah-sekolah Islam itu basisnya untuk fikihnya itu Syafi'i. Maka bisa dikatakan bahwa jamaah tabligh di Indonesia ini mestinya bermadhab Syafi'i, bukan mengikuti madhab Syekh Ilyas Al-Kandahlawi tadi, pendiri daripada jamaah tabligh itu. Karena secara ini ya jelaslah pendirinya itu bermadhab Hanafi karena memang berasal dari sana gitu ya. Tapi hal yang tidak mungkin jamaah tabligh yang ada di Indonesia akan bermadhab Hanafi. Kalaupun mungkin berarti dia akan kesusahan nanti, bukan tidak boleh, tapi kesusahan nanti karena sulit akan mencari para masyayikh kita, ulama kita yang ada di sini yang bermadhab Hanafi. Belajar Hanafinya, madhab Hanafinya juga susah karena memang tidak disediakan banyak ulama-ulama yang bermadhab Hanafi ya. Atau lembaga-lembaga sekolah yang memang menyediakan sekolah yang berbasis madhab Hanafi, sekolah agama itu enggak itu ya. Maka kalau pertanyaannya jamaah tabligh itu madhabnya apa, kata beliau di sini ya, ya maka tergantung di mana dulu nih. Kalau di Indonesia, Asia pada umumnya memang jamaah tabligh itu rata-rata bermadhab Syafi'i ya. Asia pada umumnya, khususnya Indonesia, tetap bermadhab Syafi'i jamaah tablighnya itu, nggak mungkin ikut madhab Hanafi ya. Betulkah bermadhab Hanafi maksudnya? Betulkah bermadhab Hanafi maksudnya apa itu? Di mana bumi dipijak junjung ya, fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari. Kenapa enggak sekalian akidahnya akhirnya muncul juga ini orang ya. Tadi sudah saya bahas di awal ini, ternyata muncul. Anda itu harus paham ya. Toji namanya nih, Toji underscore Zenin ya, Toji underscore Zenin Abi nih. Imam Syafi'i itu imam madhab apa imam akidah? Ini Anda tuh harus paham dulu tuh. Biasanya suka datang pertanyaan kayak gini tuh Wahabi biasanya ya, tapi saya nggak menuduh beliau Wahabi ya. Pertanyaan ini tuh biar datang dari Wahabi loh teman-teman, nggak mungkin datang dari golongan Aswaja, nggak, mustahil. Karena orang-orang Aswaja cerdas nih, dia dong. Dia pasti tahu, orang-orang Aswaja itu tahu mana ulama fikih, mana ulama madhab. Nah, kalau pertanyaan ini biasanya memang dari Wahabi biasanya. Karena Wahabi kan tidak paham, boro-boro paham madhab. Mereka bermadhab aja enggak. Sekali-kalinya mereka mengaku bermadhab, katanya madhabnya Hambali. Bohong, kadab murakab itu. Mereka enggak bermadhab Hambali kok. Karena berbeda sekali, berbanding terbalik dengan pendapat madhab Hambali. Pendapat-pendapat dari Wahabi-Wahabi itu. Wahabi itu madhabnya, akidahnya yaitu Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, itu yang mereka, bukan Hambali, bukan ya. Nah, pertanyaannya seperti ini biasanya datang dari kaum Wahabi ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Katanya di situ bahwa fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari katanya. Kenapa nggak sekalian akidahnya disamain dengan Syafi'i katanya. Nah, inilah kebodohan orang-orang Wahabi yang memang ya memang belum mereka pahami gitu. Kalau orang Aswaja nggak mungkin, karena orang Aswaja cerdas, dia tahu mana ulama fikih, mana ulama madhab. Imam Asy'ari itu ulama madhab, paham? Imam Syafi'i itu ulama fikih. Imam Syafi'i akidahnya Aswaja. Imam Asy'ari madhabnya Syafi'i. Paham nggak itu? Nah, nggak paham Umi? Oke, kalau nggak paham, intinya kamu harus bedakan ulama fikih dengan ulama madhab, itu beda. Imam Asy'ari ini ulama madhab, ini ulama fikih, ini ulama akidah ya, ini ulama akidah Imam Asy'ari itu. Kalau Imam Syafi'i itu ulama fikih
Dah. Paham ya? Oke.